Hai, welcome back to Buka Teknik. Di video kali ini saya akan review singkat terkait dengan update Besti versi 5. Jadi buat seluruh pengguna Besti diharapkan segera update ke versi 5. Bagi yang belum update sejak versi 3 maupun versi 4, diharapkan untuk kali ini update secara menyeluruh. Karena masih banyak kita temukan laporan-laporan mengenai bug yang ada di versi-versi lama atau versi awal, bahkan ada yang versi 1 atau versi awal rilis itu sekitar 11 atau 10 bulan yang lalu, ya. Jadi kita harapkan untuk setiap ada notifikasi update, langsung update. Jangan lagi menunda update. Apabila masih ada laporan-laporan terkait bug di versi sebelumnya, maka kita tidak akan berikan tanggapan apapun lagi karena memang versi tersebut sudah kita tidak dukung lagi. Nah, di sini ada banyak ragam fitur dan perbaikan yang saya lakukan pada versi 5 kali ini. Banyak sekali update di sini dan termasuk salah satu update besar dari update-update yang sebelumnya. Nah, di mana di versi ini banyak bug yang sebelumnya saya terima laporannya terkait dengan blank putih di Windows ya. Khusus untuk versi Windows bukan untuk Linux. Saat update beberapa pengguna, tidak semua, beberapa pengguna ada 3 atau 4 orang yang lapor ke saya, itu setelah update mengalami blank putih layarnya. Sebenarnya ini bukan masalah bug sih sebenarnya ya. Ini masalah teknis ketika update aplikasi. Nah, sebelum update, baiknya untuk Besti apabila Anda menyalakan atau mengaktifkan minimize sistem ke try ataupun mulai sistem ke try atau sistem try icon ini, nah seperti ini. Ketika Anda tutup, otomatis aplikasi ini tidak akan mati. Kenapa? Dia berjalan di latar belakang. Nah, itulah fungsi pengaturan bagian sistem try ini. Nah, jadi untuk keluar dari aplikasi atau mematikannya, Anda harus klik di sistem try, klik kanan, kemudian keluar. Nah, jika tidak, maka ketika update nantinya akan ada problem. Baik itu problem yang menyatakan bahwasanya masih ada proses yang berjalan latar belakang, kalaupun dipaksa akan ada masalah crash atau mismatch antara update dengan file lamanya. Sehingga ketika selesai update atau selesai install update akan terjadi blank putih akibat tidak sinkronnya data antara versi baru dengan versi lama. Nah, inilah sebenarnya masalahnya. Sebenarnya ini bukan bug, tapi masalah teknis terkait masalah update. Cuma untuk meminimalisir masalah ini yang sering beberapa kali saya dapatin, maka saya ada tambahkan sedikit patch pada versi ini untuk menghindari masalah tersebut apabila ada pengguna yang masih melakukan update dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, kemudian salah satu fitur yang banyak diminta oleh user Besti adalah fitur mode layar kunci. Nah, di versi 4 sebelumnya ini sudah saya tambahkan mode layar kunci, namun belum ada customisasi sama sekali terkait dengan tema dan tampilannya. Nah, walaupun secara konsep sudah stabil, namun banyak request ke saya untuk menambahkan opsi tema untuk mode layar kunci, sehingga lebih fresh lagi dan lebih fleksibel lagi bagi pengguna untuk mengubah-ubah bagian layar kunci. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di versi lama hanya ada satu tema saja, yaitu tema wave atau gelombang berwarna merah sesuai dengan warna Besti. Nah, di versi terbaru, versi 5 ini, semuanya bisa diubah. Apa saja yang terbaru di bagian mode lock screen ini atau mode layar kunci ini? Yang pertama, untuk bagian widget, informasi deskripsi ataupun alamat dan kontak dari profil instansi, nah itu dipindah ke bagian atas, dan di bawah ini akan ada teks atau pesan teks khusus yang bisa dikustomisasi oleh user. Jadi di bagian bawah ini, isi teksnya atau isi informasinya bisa dikustomisasi oleh user sesuka hati. Misal di sebuah kantor atau perusahaan, mereka ingin mengumumkan sesuatu atau memberitahukan sesuatu. Sebagai contoh, apabila sebelum selesai bekerja harap laporkan bla 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 bla. Nah, mereka bisa tambahkan teks tersebut di sini agar para
pegawai atau pekerja di perusahaan tersebut bisa membaca di layar lebar mereka. Karena fitur mode lock screen ini umumnya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan ataupun kantor yang ingin menampilkan informasi secara rinci di layar yang lebar seperti contoh menggunakan proyektor maupun smart TV yang ditampilkan di lobi ataupun di ruangan kerja sehingga bisa ditampak atau ditampilkan kepada seluruh karyawan maupun pegawai. Nah, inilah yang banyak di-request sebenarnya bagi pengguna non-sekolah. Makanya di versi kali ini, semua diubah konsepnya yang tadinya monoton hanya untuk sekolah saja, kita ubah secara universal karena pengguna Besti juga bukan hanya dari sekolah saja. Kita ubah secara universal sehingga bisa digunakan untuk banyak kalangan, untuk banyak instansi, untuk banyak organisasi yang secara bebas mereka bisa custom suaranya atau suara belnya sendiri dan custom tampilan ataupun informasinya sendiri sehingga apabila di suatu kantor tersebut atau perusahaan tersebut punya proyektor atau layar lebar, smart TV atau apapun itu, mereka bisa menampilkannya dengan mode layar kunci ini. Jadi lebih fleksibel, lebih informatif, ya. Nah, kemudian selain itu ada beberapa bagian dari tema layar kunci yang bisa diubah dan ada yang tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengubah tema layar kunci, Anda perlu masuk ke pengaturan, dan ini hanya untuk pengguna lisensi premium ya, hanya untuk pengguna yang sudah atau membeli paket lisensi premium. Apabila Anda masih menggunakan versi gratis, maka Anda tidak bisa menggunakan fitur eksklusif ini. Nah, di sini tampilan mode layar kunci yang pertama bisa diubah adalah warna temanya. Ada beberapa macam warna tema yang bisa Anda ubah-ubah. Contoh, saya ingin ubah ini ke warna pink, kemudian ini saya pengen ubah ke bunga sakura untuk gaya animasi latarnya. Nah, kemudian widget cuaca di sini bisa Anda aktifkan, bisa Anda matikan. Nah, jika Anda kurang tahu alamat pasti Anda bisa tekan deteksi lokasi otomatis saja berdasarkan wilayah GPS atau IP address jaringan Anda. Ya, di sini Anda bisa lengkapi juga secara manual, terserah, bebas. Nah, otomatis nanti akan tampil di layar kunci. Nah, untuk rentang pembaruan Anda bisa setting di sini mulai dari 5 menit, 15 sampai 1 jam. Jadi ini fungsinya apabila Anda ingin selalu up to date mengenai cuaca ini, maka Anda bisa buat rentang pembaruannya dalam 5 menit sekali. Atau Anda tidak ingin terlalu sering, Anda bisa buat rentangnya dalam 1 jam sekali. Ya. Kemudian untuk isi pesan custom, nah ini bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Nah, untuk isi pesan custom Anda bisa ubah di sini sesuka hati Anda. Sebagai contoh di sini saya buat teks, "Halo, ini hanya sekedar pesan informasi contoh saja." Nah, seperti ini. Kemudian ketika Anda klik atau masuk mode layar kunci, maka nanti akan tampil seperti ini, sesuai dengan tema yang Anda pilih dan teks informasinya ada di bawah, yang baru saja kita custom tadi. Nah, seperti ini tampilannya, jadi Anda bisa customisasi terserah mau dengan gaya apa, warna apa, atau animasi apa, Anda bisa ganti sesuka hati dari sini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin tampilkan profil instansi Anda, sekolah Anda, atau yayasan Anda di sini, pastikan Anda masuk ke menu profil, masuk ke bagian profil dan lisensi. Ini profil dan lisensi. Nah, Anda lengkapi semua identitas instansi Anda di sini. Nah, kemudian klik simpan. Nah, pastikan Anda melengkapi informasi Anda. Ini khusus untuk pengguna lisensi premium. Pastikan Anda lengkapi seluruh data informasi profil Anda untuk verifikasi lisensi tersebut. Apabila terjadi suatu saat terjadi masalah pada perangkat Anda, misal Anda install ulang atau laptop rusak, PC rusak, maka kita bisa verifikasi sesuai dengan data profil Anda untuk memberikan kode lisensi yang baru. Nah, jadi apabila Anda tidak melengkapi profil instansi ataupun profil dalam aplikasi Besti, maka kita tidak bisa bantu apabila terjadi dengan alasan seperti yang saya sebutkan tadi. Laptop rusak, install ulang, atau PC rusak dan sebagainya tanpa ada profil yang
tersinkron atau tersimpan di BSD, kita tidak akan bisa bantu untuk memberikan kode lisensi baru untuk perangkat yang baru. Jadi pastikan Anda sudah melengkapinya dan sudah mengklik simpan agar data tersebut tersimpan ke server BSD. Nah, di sini untuk selain bagian modal dari kunci, saya juga tambahkan fitur baru di jadwal. Nah, sebelumnya saya belum pernah jelaskan, belum pernah buat video terkait dengan fitur template jadwal. Nah, di sini untuk template jadwal kalau nggak salah saya sudah ada sejak versi 4.0. Kalau tidak salah ya, 4.0, tapi saya tidak sempat buat videonya karena hanya update kecil. Jadi saya tidak perlu buat video rasanya dan mungkin bagi pengguna yang sudah lebih dulu menggunakan sejak versi 4 sudah tahulah fitur ini. Nah, kemudian yang baru di versi 5 ini adalah fitur cadangkan atau backup jadwal dan juga template dan custom template-nya. Nah, jadi custom template yang sudah Anda simpan di sini nanti bisa di-backup apabila Anda ingin pindah ke perangkat baru atau ingin install ulang, Anda bisa backup dan simpan filenya. Ya, sebagai contoh ini ingin saya terapkan ini template SMP sebagai contoh. Nah, di sini akan saya cadangkan backup. Nah, di sini akan saya timpa file yang sudah ada seperti ini. Nah, file backup yang Anda simpan di sini dengan ekstensi BSD bisa Anda simpan, ya bisa Anda simpan di cloud atau Anda simpan di flash disk untuk suatu waktu Anda gunakan kembali agar Anda tidak perlu repot untuk setting ulang atau atur ulang jadwal yang sudah Anda susun sebelumnya. Capek kan? Ya, dan ini selalu diberikan masukan oleh banyak user sih sebenarnya sejak versi 3 atau 2 lalu kalau tidak salah, sejak versi awal lah kalau nggak salah, banyak request, cuman saya belum fokus untuk bagian cadangkan ataupun bagian fitur backup ini, karena masih banyak fitur lain yang bisa saya dan paling banyak diminta oleh user pada masa itu. Jadi karena saya rasa juga fitur ini adalah fitur yang sangat perlu, walaupun fitur sederhana, tapi sangat perlu bagi user karena banyak user yang merasa repot kalau harus setting ulang jadwal lagi ketika pindah perangkat ataupun saat install ulang. Nah, jadi dengan fitur backup ini tidak perlu takut lagi kalau mau pindah-pindah perangkat atau ganti-ganti perangkat dan install ulang. Karena semua jadwal template bisa Anda backup. Nah, cara restore backup-nya bagaimana? Nah, cara restore backup-nya Anda tinggal klik tombol di sebelah kanannya, pulihkan cadangan, klik di sini dan pilih file backup tadi, seperti ini. Nah, Anda bisa terapkan langsung jadwal yang tadi, Anda bisa simpan saja jadwalnya. Nah, jadi ada 2 mode ya. Anda bisa pilih terapkan. Pelajaran hari ini telah selesai. Bawalah pulang ilmu yang telah didapat, jadikan bekal untuk terus berprestasi, dan menggapai cita-cita. Sampai jumpa esok hari dengan semangat baru. Hati-hati di jalan agar selamat sampai rumah. Nah, itu contoh suara bel yang saya aktifkan tadi untuk uji coba. Nah, jadi walau Anda buka utak-atik aplikasinya juga belnya nggak akan ada pending, nggak akan ada delay, nggak akan ada masalah sama sekali, tetap akan berputar sesuai dengan jadwal yang Anda tentukan. Nah, kita lanjut kembali ke bagian pembahasan pemulihan cadangan ini. Anda bisa pilih langsung terapkan dengan, nah di sini nanti akan termuat template custom yang Anda simpan. Nah, di sini hanya satu template yang saya simpan tadi dan saya backup, maka di sini tampilnya hanya satu template saja. Nah, sebelum saya pulihkan, saya ingin contohkan di sini saya mau hapus dulu di hari Senin ini. Hapus bersih. Nah, kemudian saya ingin pulihkan sesuai dengan backup tadi. Nah, di sini saya tidak mau terapkan langsung, tapi saya mau simpan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita hapus juga untuk template ini agar tahu perbedaannya dan tahu bahwasanya fitur backup dan restore ini berfungsi. Oke? Nah, kita pulihkan. Nah, di sini saya hanya mau simpan saja. Klik pulihkan. Nah, buka kembali template custom. Nah, hasil backup tadi akan terrestore kembali seperti sedia kala. Jadi Anda tidak perlu repot lagi untuk pindah-pindah perangkat ataupun install ulang. Jangan takut kalau jadwal yang udah Anda susun itu hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi dan harus setting ulang lagi. Nah, sekarang untuk fiturnya, fitur restore backup-nya untuk
langsung menerapkan, kita cek lagi, kita tes lagi sekali lagi untuk terapkan langsung ke jadwal aktif. Nah, di sini saya pilih template SMP karena di sini template yang di backup hanya satu template. Nah, kemudian klik pulihkan. Otomatis akan langsung diterapkan sesuai dengan template yang kita pilih di file backup tadi. Nah, oke.